para purnawirawan ini adalah orang-orang gila, Pak. Satu orang gila, yang kedua orang-orang penakut dan sangat takut. Ini dulu yang perlu dipahami. Gilanya apa? Para purnawirawan ini adalah gila sangat mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Itu satu poin dulu. Yang kedua, para purnawirawan ini juga jiwa korupsinya tinggi, sangat menyintai Presiden kita Pak Prabowo. Itu latar belakang. Yang kedua, para purnawirawan ini penakut. Takut kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena semua purnawirawan ini pernah bersumpah secara pribadi. Yang beragama Kristen, demi Tuhan saya berjanji. Yang beragama Islam, demi Allah saya berjanji pribadinya. Akan selalu setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sampai dia mati, sumpah ini masih berlaku pada dirinya sendiri. Nah itu. Kemudian takut juga perjuangan yang selama ini dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan ini yang berliku-liku itu akan terjadi kekacauan dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Tentu sama-sama kita sudah pahami. Paham bahwa dengan terjadinya perang Ukraina, bahkan terakhir Presiden Putin memerintahkan untuk melakukan serangan dan menyiapkan nuklir. Yang kedua adalah perang dagang antara China dengan Amerika. Sehingga kita ini hidup dalam hutan rimba, persaingan perdagangan yang sangat keras. Yang kalah akan hancur. Sepintas kita melihat, memang aman-aman saja kita ini. Tapi kalau kita lihat kenyataannya, negara kita ini baru bisa memberikan, menjual sumber daya alamnya saja. Dan menjadi pasar. Kemudian yang menakutkan, finansial menurun. Nilai tukar rupiah pelan-pelan merosot. Ini kan indikasi. Gitu. Maka saya mengatakan bahwa kita melihat ini adalah satu kesatuan. Saya tidak membela siapapun juga, karena membela secara hukum, Bung Rabi sudah, Abang juga, Bang Diri juga sudah menyampaikannya. Tapi ini adalah kekhawatiran. Dan kekhawatiran itu kekhawatiran saya. Saya selama 2 bulan lebih gak pernah bicara dimanapun juga. Depan publik baru tadi sama hari ini. Kenapa? Karena hutan rimba itu kalau kita tidak siap, maka kita akan menjadi bangsa pasar raja yang akan habis. Kita ini hidup dengan kos yang sangat besar untuk produksi. Tetapi kita menghasilkan high quality. Kemudian high price. Bagaimana bisa bersaing? Karena kenapa? Kita ini penuh dengan premanisme yang berkedok ormas. Kita penuh dengan mafia. Mafia hukum, mafia politik, mafia tanah, mafia ekonomi dan sebagainya. Kemudian yang kedua, selanjutnya lagi korupsi. Saya pikir kita sepakat masalah ini kan. Nah, dalam konteks seperti ini, kita melihat apa yang disampaikan oleh para purnawirawan itu adalah pernyataan sikap. Tidak ada paksaan apapun juga. Dan pernyataan sikap ini sudah dihitung benar-benar. Bentuk kecintaan kepada negara. Tidak memaksakan presiden harus mencopot, tidak. Dan pernyataan sikap ini jangan melihat nomor 8 secara berurutan. Ada pertimbangan Undang-Undang Dasar 45 tidak kembali, tetapi ada semacam amandemen. Itu sangat bagus berdasarkan perkembangan karena sudah 25 tahun lebih kan gitu. Nah, ini yang saya maksud bahwa dalam kondisi semacam ini, contohnya premanisme yang berkostum ormas, yaitu Hercules. Hercules itu kurang ajar dia. Kenapa kurang ajar? Dia mengatakan bahwa Pak Setiawaso itu melakukan pengkhianatan kepada negara. Mau kudeta kepada presiden.
Saya ulangi kepada Presiden. Kapan Pak Setioso ngomong seperti itu? Pak Setioso Purnawirawan, sudah bawa-bawa tanah. Itu yang katakan preman dengan berpakaian ormas. Saya buktikan premanismenya. Grip Jawa Barat mengatakan kalau ingin dicintai oleh Grip, pertama kali mau gubernur, wali kota, bupati, yang pertama harus mencintai Grip, yang kedua baru mencintai rakyat. Kan gila. Jelas gubernur, bupati, wali kota dipilih oleh rakyat, mengabdinya kepada rakyat. Ini indikasi Bang Karni, premanisme berbaju ormas sudah masuk ke ranah politik. Yang kedua, peristiwa Depok. Kita sepakat bahwa polisi sedang melaksanakan tugas untuk penangkapan. Kayak gitu. Kemudian dikepung. Polisi itu adalah alat negara terdepan untuk melindungi masyarakat, tertiban umum, penegakan hukum. Jangan melihat hanya pengepungannya, tapi dilihat ini adalah pembentukan opini. Polisi pun berani gue lapan, mobilnya gue bakar, lu macam-macam awas. Bang Karni, Haiti itu ekonominya ambruk karena premanisme juga. Jadi kalau kita biarkan premanisme seperti ini, kos lebih tinggi lagi. Sudah ada mafia hukum, mafia ekonomi, tambah lagi premanisme. Itu preman, hanya berbaju ormas. Dan saya marah kenapa? Hercules itu ngomong Pak Setioso Purnawirawan bawa tanah. Dia menghina presiden saya. Pak Prabowo Purnawirawan loh. Mantan Danjen Kopassus, Pangkostrat. Dibegitukan. Pak Setioso kan sama. Perjuangannya sudah begitu panjang. Apa yang dilakukan terhadap Indonesia yang namanya Hercules? Kecuali preman apa? Saya harus bicara seperti ini. Kenapa? Baru saja kita mendengarkan penyampaian dari Jenderal TNI Purnawirawan, ya Pak Gatot, dan mantan Panglima TNI juga. Ya tentu teman-teman, masalah tuntutan yang disampaikan Purnawirawan TNI untuk menggantikan Wakil Presiden Republik Indonesia melalui MPR. Jadi ini nanti ke DPR dulu, ya, baru ke Mahkamah Konstitusi, baru balik lagi ke DPR, lalu disidangkan langsung sidang MPR gitu ya. Dan kalau seandainya Gibran dapat diganti, siapa yang menggantikan? Ya saya nggak tahu juga, tapi banyaklah yang mampu yang bisa menggantikan, bahkan lebih kapasitasnya dari Gibran. Dan kemudian tadi dikatakan ini para purnawirawan ini orang-orang gila katanya. Ya, purnawirawan ini orang-orang penakut. Gila dalam artian gila banget dalam mencintai Republik ini, mencintai negara ini. Ya, penakut, takut pada Tuhan Yang Maha Esa dan takut kepada Tuhan yang masing-masing. Karena mereka bagaimanapun pada saat masih menjabat gitu ya, pasti misalnya tadi sampaikan juga yang bernama Kristen, saya bersumpah demi Tuhan Yang Maha Kuasa atau segala macamnya, itu ada. Dan kemudian kepada beragama Muslim misalnya, saya bersumpah demi Allah gitu ya. Jadi mereka takut pada Tuhannya dengan sumpah yang mereka sampaikan. Kalau nanti tidak dijalankan dengan baik, ya mereka ya berdosa gitu ya. Jadi inilah menjadi suatu hal yang mungkin harus ditanggapi secara serius, dan petisi ini bukan main-main karena ini disampaikan oleh para pejuang ya, para purnawirawan TNI ini yang memang mungkin ya melihat bagaimana situasi-situasi yang terjadi pada saat ini ya, sehingga mereka menyampaikan tuntutan, menyampaikan petisi tersebut ya, tanpa ada unsur paksaan, tanpa ada hal-hal yang mungkin ada yang sebagai apa namanya ya, yang atau
politik-politik atau apalah gitu ya. Atau mungkin banyak ke bajar-bajar yang mengatakan ini orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang nggak suka dengan Jokowi dan lain-lain gitu ya. Tapi saya rasa memang ini hal yang paling sangat serius dan juga seperti disampaikan oleh Pak Gatot tadi, adanya premanisme yang berkedok ormas. Ya banyak para mafia hukum, mafia politik, mafia tanah, belum lagi para koruptor dan lain-lain. Dan tadi juga sempat disebutkan soal Hercules yang mengatakan eh, ada yang bawa tanah lah katanya gitu ya. Padahal itu ya sama saja tadi disebutkan menghina presiden karena bagaimanapun Pak Prabowo juga pernah pada posisi itu ya. Purnawirawan juga gitu maksudnya ya. Nah, kita kembali lagi kepada Gibran saja. Apakah memang Gibran memungkinkan untuk dimakzulkan atau diberhentikan ataupun digantikan dari posisinya sebagai wakil presiden saat ini? Ya sebagai kalau saya mendengarkan dari para pakar hukum tata negara ya bisa-bisa saja. Dan itu secara konstitusional juga gitu ya. Kalau misalnya ada aspek yang memungkinkan itu digantikan, misalnya membuat tindakan tercela, ya masalah apa namanya narkoboy gitu ya, ataupun seperti misalnya Fufu Fafa gitu ya, dan yang lainnya. Nah, bagaimana pendapat teman-teman nanti boleh silakan sampaikan saja. Di sini juga saya akan coba melihat bagaimana penilaian dari teman-teman kita ya. Kenapa sih ormas grip ini dikit-dikit ngancam, dikit-dikit ngancam? Kalau Pak Gatot marah itu artinya grip. Hercules harusnya introspeksi diri, bukan malah melakukan pembenaran atau menantang balik. Ya, tadi makanya dikatakan tadi, ya preman berkedok ormas ya. Bubarkan ormas Hercules sudah tidak menghargai purnawirawan TNI. Ya, TNI negara, jangan sampai dikuasai preman berkedok ormas, apalagi sudah berani ke ranah politik bisa bahaya negara Indonesia. Siapa yang tidak tahu Hercules itu siapa? Masih ingatkah siapa orang yang dulu pernah ada di belakang Hercules? Wajar jika Hercules arogan selama backingan masih kuat terlebih sekarang berkuasa. Hal yang paling ironis adalah ketika organisasi masyarakat mengenakan atribut militer seolah mereka bagian dari institusi resmi, bukan hanya melanggar aspek kepatutan, tetapi juga menyesatkan persepsi publik. Saya sebagai warga biasa merasa risih melihatnya. Ini bukan soal hukum semata, tapi soal etika dan rasa hormat terhadap institusi negara. Dan perlu diingat, jika praktik seperti ini terus dibiarkan, ormas-ormas semacam ini bisa saja dimanfaatkan oleh kepentingan asing untuk merusak stabilitas dalam negeri. Saya serius catat baik-baik pernyataan ini. Setuju dengan aparat Jenderal Purnawirawan TNI Gatot Nurmayanto, di tempat tinggal saya di Jawa Barat juga, saya pernah ribut dengan salah satu oknum berkelakuan premanisme yang ditengarai salah satu anggota GRIP karena meminta jatah tanah yang sudah dibeli orang tua saya. Tanah tersebut kami beli memang untuk kepentingan mendirikan pesantren dan madrasah. Tapi si preman ini nggak terima dan minta sebagian tanah itu untuk dibuat pos kamling dengan alasan untuk ronda. Faktanya pos kamling itu sering kali dipakai kegiatan yang kurang bermanfaat seperti main kartu, tempat nimbrung yang berisik hingga larut malam. Padahal lokasinya tepat di depan masjid. Saking sengitnya pertengkaran dengan si preman itu, ayah saya dilarang sholat dan pimpin yasinan yang biasa dilakukan di masjid tersebut. Akhirnya dia dengan menggerakkan masyarakat sengaja membangun pos kamling tepat di depan bangunan madrasah dengan tujuan untuk menutup jalan keluar masuk, meski akhirnya hanya sebagian saja yang menghalangi akses keluar masuk. Saya pun diusirnya pergi dari kampung itu. Saya memang bukan kelahiran kampung situ, tapi kami sudah tinggal di sana lebih dari 30 tahun. Saya dan keluarga pun memilih tetap mempertahankan hak kami yang bisa dibuktikan secara hukum dengan tidak terlalu ambil pusing dengan kelakuan dia. Sebarin dulu aja, kecuali sudah berbuat merusak properti dan mengganggu hak orang lain, tapi lain halnya dengan pemerintah sebagai pemegang otoritas
Pemerintah seharusnya bisa memastikan ketertiban umum dan memastikan pembangunan bangsa dan negara tidak dikacaukan oleh oknum preman yang menggunakan ketertiban masyarakat. Entah baju ormas atau tidak, perilaku mengganggu orang lain secara individu maupun kolektif harus diterbitkan. Sebelum terjadi keributan di tengah masyarakat, pemerintah harus tegas, sebab masyarakat yang tidak mengadu bukan berarti tidak terusik. Sebagian besar merasa jengah. Untuk apa berurusan dengan preman yang mengandalkan otot ketimbang akal dalam pergaulan di tengah masyarakat. Tapi sekali lagi, pemerintah memiliki tugas menjaga ketertiban umum. Ini disampaikan di curhat ini ya, media seperti LC ini memang lebih tepat untuk jadi wadah masyarakat mengeluarkan unek-unek dan aspirasinya. Ini luar biasa ya. Jadi memang ya masuk akal juga seperti yang disampaikan oleh Pak Gatot tadi kalau kita menyimak dan mungkin kita cermati dengan baik ya. Mungkin teman-teman barangkali mau curhat juga seperti ini ya. Adanya mungkin premanisme berkedok ormas atau apapun itu ya boleh nanti silakan disampaikan saja ya. Itu saja mungkin, terima kasih. Semoga ini bisa menjadi lebih baik ke depan. Apapun menjadi keputusan, apapun yang menjadi sesuatu hal yang terjadi, biarlah itu menjadi uh, sebaik-baiknya lah gitu ya. Jadi lebih baik ke depannya. Mungkin sekian lah teman-teman ya. Saya minta maaf kalau ada penyampaian yang salah dan kata-kata yang tidak menyenangkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam NKRI. Harga